Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Rahmawati dengan NIM 220509740012. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah jaringan komputer dan jenisnya. Jaringan komputer ialah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung bersama untuk tujuan berbagi data dan sumber daya lainnya. Ini mencakup infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat elektronik lainnya agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Di jaringan komputer ini biasanya berukuran kecil, seperti jaringan lokal atau LAN yang digunakan dalam sebuah kantor atau rumah, atau bisa juga berukuran besar, seperti jaringan wilayah luas atau WAN, yang menghubungkan lokasi yang berjauhan secara geografis, bahkan bisa melintasi negara dan benua. Jaringan juga dapat dibedakan berdasarkan skala dan ruang lingkupnya, seperti jaringan pribadi, jaringan kampus, jaringan perusahaan, dan internet sebagai jaringan global terbesar yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Lalu yang kedua adalah jenis jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah jenis jaringan komputer di mana sumber daya dan kontrol tersebar di antara beberapa node atau komputer yang terhubung dalam jaringan. Ini berarti tidak ada satu entitas sentral yang mengontrol seluruh jaringan. Dalam jaringan terdistribusi, tugas data dan sumber daya dapat didistribusikan di seluruh jaringan, dan setiap node memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemrosesan atau pengelolaan sumber daya. Hal ini memungkinkan jaringan untuk menjadi lebih responsif, dapat diandalkan, dan dapat berkembang secara horizontal karena beban kerja dapat didistribusikan di antara banyak node. Jaringan terdistribusi seringkali digunakan dalam berbagai konteks, termasuk sistem komputasi terdistribusi, aplikasi web berbasis cloud, jaringan sensor nirkabel, dan lainnya. Kelebihan utama dan jaringan terdistribusi adalah skalabilitas, ketahanan terhadap kegagalan, dan kemampuan untuk mengelola beban kerja dengan lebih efisien. Lalu berikut adalah gambar dari perbedaan jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Lalu kita beralih ke perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Pada jaringan komputer, biasanya memiliki pusat kontrol yang mengatur akses dan sumber daya dalam jaringan seperti server pusat. Lalu, di jaringan terdistribusi, kontrol dan sumber daya terdistribusi di seluruh jaringan tanpa entitas pusat yang mengendalikan semuanya. Ada 3 contoh dari penerapan jaringan komputer. Yang pertama yaitu jaringan kantor, yang berfungsi untuk berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya di kantor. Yang kedua adalah internet, sebuah contoh jaringan global yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data di seluruh dunia. Yang ketiga adalah jaringan rumah pintar atau smart home, yang berfungsi menghubungkan perangkat rumah pintar seperti termostat, lampu, dan kamera ke jaringan untuk pengendalian jarak jauh. Lalu ada juga contoh penerapan jaringan terdistribusi. Yang pertama adalah jaringan sensor nirkabel. Sensor nirkabel tersebar di lokasi tertentu untuk mengumpulkan data, kemudian dikirim dan dianalisis secara terdistribusi. Dan yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer. Pengguna dapat berbagi file langsung satu sama lain tanpa memerlukan server sentral. Yang terakhir adalah jaringan blockchain, digunakan untuk menyimpan dan memverifikasi transaksi kripto mata uang seperti Bitcoin. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan. PAN atau Personal Area Network merupakan jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. PAN merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti laptop, komputer, telepon, ponsel, dan lainnya. Lalu ada LAN atau Local Area Network. Local Area Network biasa disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lainnya. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network,
merupakan kumpulan dari LAN atau workgroup yang dihubungkan dengan alat komunikasi modem dari jaringan internet. Dari server pusat, WAN memiliki area cakupan yang lebih luas. Contohnya jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Lalu di slide ini merupakan gambar dari contoh jaringan yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama yaitu internet, yaitu jaringan global terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Ini dapat diakses secara publik dan digunakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Dan yang kedua yaitu intranet, yaitu jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh anggota tertentu dari organisasi atau perusahaan yang memiliki jaringan tersebut. Aksesnya dibatasi dan biasanya memerlukan autentikasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan yang umum digunakan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan topologi ini adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan yang dipunyainya. Lalu yang kedua ada topologi ring atau topologi cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ini sendiri adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan juga. Yang ketiga ada topologi star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Lalu topologi keempat adalah topologi tree atau topologi pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar dari pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung melalui bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus atau star dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik lagi. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Lalu kekurangan dari topologi ini sendiri adalah memerlukan biaya yang besar dalam penyediaan kabel. Lalu kita beralih ke pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama yaitu jaringan berkabel. Dalam jaringan berkabel, perangkat-perangkat dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan kabel fisik. Kabel-kabel ini membawa sinyal elektrik atau optik yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat. Dan yang kedua yaitu jaringan nirkabel. Dalam jaringan nirkabel, perangkat-perangkat terhubung tanpa menggunakan kabel fisik, tetapi mereka menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk komunikasi data. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama yaitu unicast. Data atau informasi dikirim dari satu pengirim ke satu penerima secara langsung.
metode yang paling umum digunakan dalam jaringan dan dapat digambarkan sebagai satu pemancar satu penerima. Dan yang kedua yaitu broadcast. Data atau informasi dikirim dari satu pengirim ke sekelompok penerima yang telah ditentukan sebelumnya. Di jaringan ini memungkinkan pengiriman data yang efisien ke banyak perangkat dalam satu jaringan dengan menghindari pengiriman data terpisah ke setiap perangkat. Dan yang terakhir ada multicast. Data atau informasi dikirim dari satu pengirim dan diterima oleh semua perangkat dalam jaringan. Metode yang jarang digunakan karena dapat membanjiri jaringan dengan lalu lintas yang tidak perlu dan mengurangi efisiensi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai model infrastruktur jaringan. Terima kasih.